Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Anissa. Kali ini aku nggak masak-masak ya, ini aku baru aja pulang dari pasar, aku baru selesai belanja. Di video kali ini, aku akan ajak kalian untuk temenin aku food preparation untuk 1 minggu ke depan. Dan juga aku akan kasih tips gimana caranya untuk menghemat waktu memasak, dan juga tips menyimpan bahan makanan supaya lebih awet. Langsung aja kita ke tips yang pertama. Jadi sebelum belanja biasanya aku buat meal plan. Nah, aku biasanya bikin meal plan yaitu menyusun menu masakan yang akan kita masak 1 minggu ke depan. Seperti ini ya. Nah, kenapa aku buat ini? Jadi ini supaya kita itu nggak bingung dan nggak kalap waktu belanja. Jadi bahan makanan yang kita beli itu berdasarkan dari apa yang mau kita masak di minggu ini aja. Meal plan ini sifatnya personal ya, jadi tiap orang bisa beda-beda. Yang aku buat ini untuk makan 2 orang dewasa dan 1 anak kecil, jadi bisa disesuaikan ya. Untuk pembahasan tentang meal plan, apa aja manfaatnya dan gimana cara membuatnya, akan aku bahas di video yang lain ya. Tips yang kedua, gunakan food container untuk menyimpan bahan makanan supaya lebih awet. Nah, kalian bisa pakai wadah apa aja, yang penting wadah kedap udara ya. Contohnya di sini aku pakai tin wall yang murah meriah seperti ini. Ini selain kedap udara, ini juga sudah BPA free dan aman untuk menyimpan makanan di freezer. Ini aku juga pakai food container dari Kalista, tapi cuma sedikit. Kalau gitu langsung aja kita mulai food prep-nya. Nah, yang pertama kita ke protein hewani dulu ya. Di sini aku ada daging ayam 1 kg, ini sudah aku cuci bersih. Ini aku bagi menjadi 2 porsi masak ya. Jadi kalau mau masak tinggal ambil 1 wadah aja. Untuk penyimpanannya aku simpan ini di freezer. Jangan lupa ditutup rapat. Selanjutnya ikan lele, ini juga aku beli 1 kg. Ini akan aku bagi menjadi 3 porsi masak. Ini sudah aku cuci bersih dan dibumbui dengan bumbu kuning. Jadi kalau mau goreng nggak perlu repot-repot bikin bumbu lagi. Jadi lebih hemat waktu kan? Kemudian ini ada bakso dan juga sosis. Sebenarnya ini bisa langsung masuk ke freezer aja kayak gini ya. Tapi ini akan aku masukkan ke food container. Selain lebih rapi, ini juga lebih memudahkan ketika kita ambil dari kulkas. Dan pastinya isinya tetap tertutup rapat ya. Jadi aromanya itu tidak mengkontaminasi makanan lain di dalam kulkas. Kemudian ini ada sedikit teri, ini sisa belanja aku minggu lalu. Ini mau aku gabungin aja dengan ikan tongkol pindang ini ya. Jangan lupa ditutup rapat. Selanjutnya untuk protein nabati, aku ada tahu. Biasanya sama tempe juga, tapi tempenya biasanya aku beli di mamang-mamang tempe yang keliling gitu, karena lebih murah. Tapi ternyata hari ini aku tungguin itu nggak lewat. Jadi ya udah ya, nggak apa-apa. Untuk penyimpanan tahu bisa pakai air seperti ini ya. Jangan lupa ganti airnya 2-3 hari sekali supaya tetap awet. Lanjut protein hewani lagi. Di sini ada telur 1 kg. Ini sudah aku cuci bersih. Lalu ini aku elap dengan tisu hingga benar-benar kering, baru aku simpan di kulkas. Sebenarnya ada beberapa pendapat yang berbeda nih tentang cara menyimpan telur ini. Ada yang bilang boleh dicuci, ada juga yang bilang kalau telur itu nggak boleh dicuci.
Nah, tapi kalau aku lebih pilih dicuci dulu, karena menurut aku telur itu kan dari pasar ya, dipegang-pegang banyak orang, terus kadang ada kotoran juga yang nempel gitu ya. Jadi kalau aku lebih pilih dicuci, tapi tergantung nyamannya kalian aja sih. Nah, setelah semuanya aku lap sampai benar-benar kering, ini akan aku susun di kulkas. Berikutnya ke sayuran dan bumbu-bumbu, ini ada cabai keriting dan cabai rawit. Nah, ini ada sisa cabai dari belanjaan aku minggu lalu, masih bagus banget ya. Nah, ini cabai keritingnya dulu, ini akan aku buang tangkainya, karena biasanya yang lebih mudah busuk itu dari tangkainya dulu ya. Nah, ini sambil aku pilih yang bagus-bagusnya aja, karena kalau ada yang busuk sedikit aja, biasanya bisa nular ke yang masih bagusnya gitu. Nah, ini sisa minggu lalu aku satuin aja ya, karena masih bagus. Kemudian aku tambahkan 1 siung bawang putih sebagai pengawet alami. Selanjutnya untuk cabai rawit, ini lakukan hal yang sama dengan cabai keriting yang tadi ya. Buang tangkainya, kemudian beri bawang putih, lalu ditutup rapat. Berikutnya tomat, biasanya kalau dari pasar tomatnya itu agak basah-basah gitu ya. Nah, ini akan aku elap-elap sedikit pakai tisu aja, kemudian baru simpan di food container. Tapi kalau kalian beli tomat yang udah dalam keadaan kering, kalian bisa langsung simpan aja seperti ini ya. Nah, ini sisa dari minggu lalu, masih ada sisa setengah buah tomat, akan aku satuin aja. Kemudian wortel, ini akan aku potong bagian pangkal dan ujungnya, karena biasanya yang mudah busuk itu dari bagian pangkal daunnya gitu. Kalau ukuran wortelnya panjang seperti ini, bisa dipotong-potong supaya cukup di wadah food containernya ya. Nah, seperti ini bisa awet 1-2 minggu. Lalu kacang panjang, ini juga sama, aku potong dan buang bagian ujung-ujungnya, kemudian potong lagi menyesuaikan besar dari food containernya. Ini nggak perlu dicuci dulu ya, nanti aja cucinya pas mau dimasak. Kemudian sawi, ini aku buang lapisan luar yang kurang bagusnya, lalu aku potong bagian pangkalnya. Jangan lupa cek bagian dalamnya karena biasanya suka ada hewan-hewan kecil gitu ya yang sembunyi di situ. Lalu kalau sudah, masukkan ke food container dan tutup rapat. Kemudian kol, ini juga akan aku buang bagian luarnya yang kurang bagus. Lalu aku belah dua seperti ini. Kemudian masukkan ke food container. Tapi kalau wadah yang kalian pakai itu besar, nggak kalian potong juga nggak apa-apa ya. Kemudian selada. Nah, jujur ini aku baru kali ini beli selada lumayan banyak, ini 2 tangkai. Biasanya aku beli itu sedikit aja langsung habis. Nah, tapi ini mudah-mudahan awet ya. Aku simpannya kayak gini aja. Aku potong tadi akarnya sedikit, mudah-mudahan awet. Kemudian timun. Nah, kalau timun ini gampang ya, tinggal dipindahin aja ke food containernya, kemudian tutup rapat. Selanjutnya ini putren atau jagung muda. Ini sama kayak timun tadi, cukup dipindahin aja. Kemudian tutup rapat. Nah, untuk kangkung, ini akan aku petikin dulu seperti ini. Untuk sayur-sayuran itu nggak ada yang aku cuci ya. Jadi cucinya itu nanti ketika mau dimasak aja.
Karena kalau disimpan di dalam kulkas, sayur-sayuran itu harus dalam keadaan kering ya. Nah, seperti ini satu ikat jadi 2 wadah seperti ini ya. Ini aku tutup rapat. Kemudian daun bawang. Nah, ini akan aku cuci bersih dulu. Nah, setelah dicuci bersih seperti ini akan aku potong-potong. Untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan dengan selera ya. Boleh kalian potong kecil-kecil atau besar-besar sesuai kebutuhan aja. Kemudian pindahkan ke food container. Untuk penyimpanan daun bawang sebaiknya di dalam freezer ya, supaya lebih awet. Kemudian ini ada lengkuas dan juga jahe. Nah, ini ada juga kunyit dan kencur. Nah, ini aku alasin di bawahnya pakai tisu. Kemudian aku tutup rapat kayak gini. Nah, ini tuh awet banget ya, ditaruh di kulkas bagian bawah aja. Kemudian ini daun jeruk, daun salam, dan juga serai. Ini serainya udah aku potong supaya muat di food containernya. Kemudian daun salam dan juga daun jeruknya ini disimpannya di freezer supaya awet ya. Nah, untuk bawang merah, bawang putih, bawang bombay ini nggak aku simpan di dalam kulkas ya. Cukup dibiarkan di suhu ruang aja, dia udah awet banget. Nah, ini dia food preparation aku untuk 1 minggu ke depan sudah selesai. Sekarang waktunya kita susun ke dalam kulkas. Biasanya kalau aku food preparation seperti ini itu menghabiskan waktu 1-2 jam, tapi itu worth it banget sebanding dengan manfaat yang aku dapetin. Oh iya, hampir lupa. Jadi aku juga tadi beli oyong 2 buah. Nah, ini nggak aku masukin ke food container, aku simpan utuh gini aja karena mau aku masak dalam waktu dekat. Nah, itu dia food prep ala aku untuk 1 minggu ke depan. Selain membuat kulkas jadi lebih rapi, bisa menghemat waktu belanja, hemat waktu memasak, dan juga hemat pengeluaran pastinya karena kita masak sendiri. Semoga video kali ini bermanfaat ya, dan bisa jadi inspirasi, bisa jadi semangat juga buat kalian beberes kulkas, dan mulai food prep juga. Makasih udah nonton sampai selesai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini ya. Makasih.